Halo, perkenalkan nama saya Ria Martini. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang filsafat matematika yang direkonseptualisasi. Jadi adapun latar belakang dari filsafat matematika yang direkonseptualisasi. Jadi filsafat matematika itu merupakan cabang filsafat yang bertujuan untuk merenungkan dan menjelaskan sifat dasar dari matematika. Jadi sebelumnya filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, itu Philosophia, yang philo artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi filsafat matematika ini yang bertujuan untuk merenungkan dan menjelaskan sifat dasar matematika ini kemudian berkembang menjadi dua paham, yaitu absolut dan probabilis. Nah, selanjutnya bagaimana sih sebenarnya filsafat matematika yang seharusnya? Jadi seperti yang saya katakan tadi, ada filsafat matematika ini ada dua paham, yaitu absolut dan probabilisme. Jadi pada paham absolut dan probabilisme ini ada tiga hal yang dianggap penting dalam filsafat matematika, yaitu yang pertama, ada perbedaan antara pengetahuan sebagai produk akhir yang sebagian besar diwujudkan dalam bentuk dalil-dalil dengan pengetahuan sebagai kegiatan memahami atau kegiatan mencari pengetahuan. Itu yang pertama. Jadi pada absolutisme, produk akhir yang sebagian besar diwujudkan dalam bentuk dalil-dalil, sedangkan menurut probabilisme, memahami atau mencari pengetahuan itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada perbedaan antara kaum absolut dan probabilisme ini. Matematika dipandang sebagai pengetahuan yang berdiri sendiri dan bebas nilai untuk absolut, dan untuk probabilisme, matematika dipandang sebagai sesuatu yang berhubungan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jaringan ilmu pengetahuan manusia. Kemudian yang ketiga, perbedaan pandangan matematika sebagai ilmu yang objektif dan bebas nilai, karena hanya terfokus pada logika internalnya sendiri, dan dengan pandangan matematika sebagai bagian yang menyatu dengan budaya manusia, dan oleh karena itu dipengaruhi oleh nilai-nilai manusia seperti halnya bidang-bidang pengetahuan lainnya. Jadi filsafat matematika yang seharusnya itu dipengaruhi oleh internal dan eksternal. Pada pandangan filsafat absolut, dengan fokus internalnya memandang matematika sebagai ilmu yang objektif dan terlepas dari nilai moral serta nilai-nilai manusia. Kemudian untuk probabilisme, sebaliknya dia menghubungkan matematika dengan ilmu pengetahuan lainnya yang berlandaskan pada sejarah dan asal-usul sosialnya. Oleh karena itu, probabilisme memandang matematika memiliki nilai-nilai lainnya seperti nilai moral yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan penerapan matematika. Kemudian bagaimana kriteria filsafat matematika yang seharusnya? Jadi berdasarkan hasil yang diperoleh dari membandingkan pandangan-pandangan tersebut adalah kriteria yang seharusnya dari filsafat matematika,
yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan matematika adalah hakikat, nilai kebenaran, dan asal-usul. Yang kedua, objek matematika itu hakikat dan keaslian. Yang ketiga, penerapan matematika itu keefektifannya terhadap sains, teknologi, dan wilayah lain. Kemudian yang keempat, praktek matematika, aktivitas ahli matematika baik di waktu sekarang maupun di waktu lampau. Jadi, rekonseptualisasi yang dimaksud adalah pengkonsepan ulang filsafat matematika yang pada awalnya dipandang mutlak dan terkesan kaku menjadi pandangan tentang matematika yang lebih luas, baik dari segi internal dan eksternal, di mana matematika dipandang tidak bersifat mutlak serta pengetahuannya dapat berkembang dari masa ke masa dan tidak terlepas dari unsur kemanusiaan dan sosial. Selanjutnya, pengujian lebih jauh tentang aliran-aliran filsafat matematika. Jadi ada 5 aliran. Yang pertama untuk absolutisme. Jadi pada buku Paul Ernest ini mendapat kritik yang lebih jauh terkait dengan ketidaksesuaian aliran ini sebagai filsafat matematika. Kemudian muncul aliran absolutis progresif, di mana matematika sebagai akibat dari upaya manusia untuk mencari kebenaran yang kemudian dikritik karena ruang terbatas bagi ahli matematika. Kemudian yang ketiga, aliran Platonisme yang mengatakan bahwa objek dan struktur matematika memiliki eksistensi nyata yang terpisah dari kemanusiaan, dan matematika adalah proses untuk menentukan hubungan yang ada di baliknya. Kemudian pandangan ini dikritik, jadi tidak mampu menawarkan penjelasan yang tepat terkait dengan bagaimana ahli matematika memperoleh akses ke dalam pengetahuan yang ada dalam wilayah platonik. Kemudian yang kedua, tidak mampu memberikan deskripsi yang tepat untuk matematika baik secara internal maupun eksternal. Selanjutnya, aliran konvensionalisme. Jadi pengetahuan matematika dan kebenaran didasarkan pada konvensi atau kesepakatan linguistik. Kemudian dikritik, dikatakan di sini bahwa aliran konvensionalisme ini tidak banyak memberikan informasi dan penolakan Quine tidak memiliki alasan kuat karena penolakan itu tidak dapat dikenakan pada bahasa asli dan dikenakan pada peran pembatas pada konvensi umum. Dan aliran yang terakhir, empirisme. Jadi menurut pandangan empirisme ini, matematika itu mengamati, mengumpulkan data, merumuskan konsep, menyimpulkan, dan refleksi. Jadi kelemahan pandangan ini mengesampingkan penalaran matematika, karena dalam matematika ada banyak konsep yang bersifat abstrak dan tidak dapat diperoleh dari kegiatan mengalami atau mengamati saja, namun melalui proses penalaran. Dalam mempelajari matematika tidak hanya membutuhkan pemahaman terhadap konsep matematika, pemahaman yang mendalam terhadap filosofi matematika juga sangat diperlukan. Karena itu sangat penting untuk mengetahui bagaimana filosofi dari matematika serta perkembangannya. Menjadi filosofi matematika yang memandang matematika dari segi internal maupun eksternal, seperti pandangan Falibilis yang akan membawa kita ke dalam kemauan matematika yang lebih luas dan mendalam. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.